matlub ilaihi tahsinu sawti bil Qur'an wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khusyu'ihi wa huznihi wa ba'ithun ala husnil istima'i wal isgha'i ila al-Qur'an. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hassinul Qur'ana bi aswatikum wa qala alaihi salatu wassalam man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna wa qala alaihi salatu wassalam li ma'ridis sana'i ala Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'ana bi sautin hasanin laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud walakin yanbaghi an yakuna dhalika at-tahsinu ala wajhin yaliqu bi ta'zimil Qur'ani wa ihtiramihi bihaitsu la yushbihu bil ghina wa insyadil asy'ari bil alhan kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya. Sampai situ ya bacaan kita ya. Nah, yang ada bukunya kitab An-Nasrudiniyah, kita masih bahas bahasan mabasu tilawatil Quran bi bayani adabi tilawatil Quran dhairan wa batinan. Itu bahasan dalam bacaan, dalam adab membaca Al-Quran baik secara zahir dan batin. Artinya kita membaca Quran tidak hanya zahirnya membaca, tetapi batinnya. Banyak di antara kita kadang-kala hanya melaksanakan satu ibadah itu zahirnya, tetapi kita nggak menjaga batinnya. Maka itu kan dalam sholat juga itu nggak hanya suratan, yang nggak hanya minal adab sholat. Jadi nggak hanya zahirnya, tetapi juga dalam sholat itu kita harus menjaga adab batiniyah, adab-adab batinnya. Sehingga itu yang benar-benar kita lakukan benar-benar berbekas, ada asar. Sehingga sholat, seperti sholat nah misalnya, itu kalian dikatakan kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu asar ya, itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau selama ini kita sholat kok kadang-kadang masih melakukan yang ma'ruf, kadang juga yang munkar, masih suka yang sesuatu yang diharamkan dan juga dihalalkan, berarti itu sholat kita belum bisa menjaga surah zahirah wa surah batiniyah. Artinya kita belum bisa menjaga sholat baik secara mungkin hanya zahirnya saja, batinnya enggak. Maka kan perintah sholat itu kan perintahnya aqimus shalah, dirikan sholat, bukan sholu, tapi dirikan sholat. Artinya mendirikan itu benar-benar kita menjaga sholat itu secara suratan zahiratan wa suratan batiniyah. Itu sholatnya. Nah, makanya andai kata kita sholat itu benar, insya Allah mudah-mudahan yang lain itu benar. Maka di hari kiamat besok pertama kali yang dihisab Allah, yang ditanya bukan masalah zakat, enggak puasa, enggak yang lain apa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab besok dari kiamat itu salat. Ya, fa in shalahat salatuhu shalaha sairu amalih wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalih. Kan begitu. Ketika ente pertama kali ditulis salatnya dihisab kemudian benar, insyaallah akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan lain itu akan menjadi baik. Begitupun jikalau salat tadi enggak baik, maka pekerjaan yang lain berdampak tidak baik. Itu salat. Maka guru kami itu Mu'allim Bunyamin pernah nasihatkan kita kalau menjadi orang benar, benerin sholat kita dulu dah. Insya Allah kalau sholat itu benar, yang lain-lain bakal benar. Itu sholat intinya. Maka yang dijadikan tiang agama itu kan sholat, bukan zakat. Ya, tapi as-sholatu imaduddin, bukan azah atau imaduddin. Walaupun semua itu ada, termasuk rukun-rukun Islam. Tapi Nabi sempat berkata, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu dia agama. Nah, jikalau engkau mendirikan salat, maka engkau telah mendirikan agama. Tetapi ketika engkau itu
meninggalkan sholat, berarti sebenarnya itu sedikit demi sedikit kamu itu sudah meruntuhkan agamamu. Ini pentingnya sembahyang. Ya. Maka dari itu anak-anak kita itu umur 7 tahun aja disuruh sholat. Muru sibyanakum bis salat inda sab'in wadribuhu ma'al ashrin. Perintahkan anakmu tuh waktu 7 tahun untuk sembahyang. Ya, kalau 10 tahun enggak sembahyang, itu boleh pukul. Di situ hadis kan enggak ada hadis muru sibyanakum bis saum inda sab'in, tetapi sembahyang. Ini luar biasa perkara ibadah salat. Baik, kita masuk pembahasan kita situ. Maka alhamdulillah kita telah bisa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Terlebih lagi salat subuh ini Masya Allah. Majelis keutamaan subuh dikatakan tuh basyiril masya'ina ilal masajidi fil zulam bin nur tam yaumal qiyamah. Ya Muhammad, berikan kabar gembira pada umatku yang berpagi-pagi menuju masjid saat suasana dalam masjid gelap, masih belum tidak. Sekarang alhamdulillah mau ke masjid terang. Zaman dulu orang-orang tuh mau ke masjid, mau ke sholat luar biasa keadaan menuju jalannya. Ya, masih banyak pepohonan. Ini termasuk orang yang beruntung, kata ya, Rasulullah, berikan kabar gembira kepada mereka yang berpagi-pagi ilal masajid, ya, bin nurit tam yaumil qiyamah. Besok ini orang di hari kiamat itu kelihatan cahayanya terang benderang, ya. Jadi ketahuan tuh besok tuh, ya. Orang-orang yang suka pagi-pagi itu pergi ke masjid menjaga salat berjamaah, insya Allah itu kelihatan wajahnya tuh. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu nampak tuh nanti. Sekarang sih belum kelihatan. Sama orang yang rajin sembahyang, mengaji sembahyang, kadang-kadang cakapan orang yang nggak sembahyang, mukanya putih, ya, lente di dunia, tapi di akhirat nanti kelihatan tuh, ya, harus serang keadaan. Nah, kata Imam Haddad, wa minal mandubi ilaih, kita masih melanjutkan bacaan kita ya, yang bahasan tentang adab menjaga Al-Quran. Wa minal mandub ilaihi, dan antara yang dianjurkan, yang disunahkan ketika engkau baca Al-Quran, kata Imam Haddad, apa tuh? Tahsinus saut bil Quran, yang terbaguskan tuh, yaitu bacaan Quran. Artinya kita berupaya kalau baca Quran itu bukan hanya tartil, suara yang enak. Kita aja kan ketika mendengar orang yang baca Quran enak, contoh enggak, imam bacanya bagus dua-duanya, tapi yang satu bagus dan enak suaranya, yang satu lagi cuman betul makhraj hurufnya, itu penting emang, tapi terasa kita itu merasakan lezatnya, nikmatnya, mahayatnya orang yang baca Qur'annya bagus makhrajnya dan suara indah diperbagus. Ya, itu makanya hasin ya, kita disuruh untuk memperbagus bacaan Quran kita. Wa huwa mu'inun, kenapa? Karena dengan memperbagus bacaan Al-Quran itu wa huwa mu'inun ala huduril qalbi. Karena itu bisa mu'in, bisa membantu, menolong ala huduril qalbi, akan hadirnya hati, wa khusyu'ihi wa uznihi, dan khusyuk, ya, wa uznihi, bahkan kita merasa sedih. Ya coba ya kita ketika mendengar imam atau orang baca Al-Quran, suaranya enak, nikmat, itu ketika kita bermamung di belakang, walaupun nggak paham nih, apalagi paham, nggak paham aja, enak itu bacaannya serep, sehingga nggak kerasa tuh kalau dia bacaannya sampai terawih 1 juz, nikmat bacaannya enak. Kenapa? Kita nikmati begitu tuh. Ya, jadi itu secara psikologisnya itu dengan membaca Al-Quran itu bisa membuat hati kita hadir. Hati itu artinya ketika sholat, ya, ataupun misalnya kita baca Quran di luar sholat, itu enak bacanya. Baca enak. Enggak hanya kita kadang-kadang baca Quran pengen cepat selesai. Pengen 1 hari 1 juz khatam, bagus. Ya, tapi tolong kita baca Quran benar-benar kita nikmati. Ya, tuh. Sehingga ketika membaca tadi akan melahirkan hadirnya hati, akan melahirkan khusyuan, akan melahirkan yaitu huzn. Huzn itu kita merasa sedih, ya. Apalagi membaca, apalagi kita paham, wah itu nikmat. Wa ba'isun ala usnil istima' wal isgha' ilal Qur'an.
Bahkan itu kalau kita mendengar yang baca Al-Quran, bacaannya indah, itu bisa bisa membangkitkan kita ala ustil istima. Ngedengarnya enak, ya, memperhatikan bacaan itu enak. Ya, coba yang saya katakan tadi, ya, imam dua-duanya itu sama-sama pinternya, makhrajnya, hurufnya, tapi yang satu suaranya enak didengar, kan beda. Itu beda. Ya, walaupun sama-sama dua-duanya hafid. Gitu. Jadi memang kita seperti dianjurkan kalau bisa baca Quran sebaik-baiknya, bukan hanya betul makhrajnya, bukan tartil, tetapi kita bagusin nazamnya bacaannya. Ya. Makanya kan para qari-qari itu kan ada istilah yang mendalami rumusan bacaan, ada bayati, itu pendalaman sesepul atau bayati koror, ada ini kan, ada hosikar sebagainya. Itu maksudnya ya rumus-rumus bagaimana Al-Quran itu kita masuk ke dalam bacaan atau lagu yang nikmat dibaca. Itu ada kaidahnya. Ya, bukan kita sembarangan lagu Al-Quran, ada tuntunan. Itu bagi orang-orang yang mendalami Al-Quran. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, hassinul Qur'ana bi asfatikum. Itu kata Rasulullah, baguskanlah yaitu Al-Quran itu dengan suara yang indah. Karena dengan suara yang indah itu menambah kenikmatan kita di dalam membaca Al-Quran tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Sampai Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak yataghanna, yaitu ya kayak bernazam, ya, bernada, itu ada nadanya. Yataghanna itu ada nadanya. Jadi jangan baca Quran lurus, benar sih makhrajnya, hurufnya benar, tapi enggak ada nadanya. Jadi ambil nada. Makanya kan kalau kita tuh kalau ingin mendengarkan bacaan-bacaan, bolehlah gitu menyesal Al-Quran, ada bacaan Imam Sudais bagaimana, Musyari Rasyid bagaimana, kan begitu ya, bacaan Syekh Al-Bandari gimana, itu masing-masing kan nada-nadanya berbeda-beda. Semuanya hafal Quran, semuanya bagus bacaannya, tapi kan nadanya berbeda-beda. Sehingga kita, ini enaknya bacaan Sudais. Sudais punya kekhususan sendiri. Ketika kita baca di Jawa aja, oh ini Sudais nih, gitu loh. Walaupun kita belum lihat orangnya, itu nadanya ada. Maka Nabi bilang, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Nabi bilang gitu. Ya, siapa yang enggak mengambil nada ketika baca Al-Quran, nada-nadanya udah lebih bisa tuh belajar. Dan Nabi itu bukan daripada kami, atau bukan daripada umat kami. Sehingga ingat Nabi katakan enggak sempurna lah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma'ridi sana, itu dalam pujian orang yang baca Quran, ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'an bi sautin hasanin. Dan sungguh itu Abu Musa itu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Rasulullah mengatakan ya dalam hadis Abu Musa atau Rasulullah, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh aku telah diberi seruling daripada seruling yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kan di antara nabi yang suaranya indah itu kan Nabiullah Daud alaihissalam. Itu Rasulullah tuh baca Quran kayak begitu indahnya, enaknya. Sehingga kayak seruling, mizmar itu seruling. Kita tuh kadang kalau ngedengar seruling kecapi, seruling ngediring dengan kecapi, ya itu kan walaupun kita nih orang Betawi misalnya, ngedengar orang-orang Sunda baca seruling, itu enak. Atau kita lagi kondangan, nah, di kebetulan yang yang punya hayat orang Sunda biasa kan dia etal degung begitu, enak tuh ngedengar seruling begitu. Seakan-akan digambarkan ketika Nabi Daud itu suaranya seperti itu. Maka penduduk ahli surga itu diantaranya itu suaranya seperti suara Nabiullah Daud alaihissalam. Bukan suara himar, tapi kebalikannya itu di neraka. Itu suara penduduk neraka kayak suara himar, nggak enak kedengarannya. Begitu. Tapi suara penduduk surga, Masya Allah. Suaranya indah seperti suaranya Nabiullah Daud alaihissalam. Ya, terus kemudian
usianya itu antara 30 sampai 30 tahun, 33 tahun. Seperti usianya Nabiullah Isa alaihissalam. Tingginya, besarnya, sekitar 30 meter itu seperti badannya besar, seperti badannya Nabiullah Adam alaihissalam. Akhlaknya penduduk surga, itu seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak semua kelihatannya surga mah. Ya, enak semua tuh. Dan begitu kebalikannya dalam neraka. Nah, jadi keindahan suara itu nanti diantaranya keindahan suara Nabiullah Daud alaihis salam. Itu salah satu keistimewaan. Walakin yang bagi an yakuna zalika tahsinu ala wajhi yaliku bi ta'zimil Quran wa ihtirami. Artinya memang dalam baca Quran itu kita ya sebaiknya ada nadanya gitu. Jangan lurus, itu enggak enak dengan nada. Lurus ya. Ada nadanya lah, kita belajar. Kalau kita belum bisa dengerin itu beberapa bacaan-bacaan imam-imam Masjidil Haram supaya dikit-dikit kita ngikutin dia. Setelah bacaannya benar. Setelah makhrajnya benar. Jangan nih makhraj belum beres, wantakan lagu dulu dipentingin. Tetap yang pertama itu makhraj, baru nadanya begitu ya. Belajar sama ahli-ahlinya. Tadi katakan ya walakin yang bagi an yakuna zalika tahsin, tetapi bagusnya nada baca Quran tadi itu ya yang pantas, ya laik itu pantas. Bi ta'zimil Quran wa ihtiramihi, nada bacaan Quran tadi yang pantas kita bacakan dan yang akan mendatangkan yaitu rasa mengagungkan Al-Quran dan menghormati Al-Quran. Bukan Quran itu kita baca yang penting enak menurut lagu kita. Ya. Tuh, bihaitsu la yushbihu bil ghana wa insyadil asy'ar bil alhan. Jangan sampai itu nada baca Quran tadi itu dengan nada kayak nyanyi, ya kayak gina biasa, tetapi nadanya itu ritmenya, bukan nyanyi. Ya, bukan dinyanyikan. Wa insyadil asy'ar atau kayak membaca syair-syair nasyid syair enggak begitu. Beda baca syair dengan baca Quran. Ya. Makanya kan Rasulullah itu enggak diajarkan oleh Allah untuk syair, walaupun banyak sekali tuduhan ya, orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu penyair. Sebab apa? Quran emang enak didengar bacaannya, emang syair dia. Nah, kan Allah bantah. Wa ma 'allamna wasyi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa Qur'anum. Dibantah tuh walaupun tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah itu sebagai penyair dan Quran itu sebagai enggak layak kata Allah. Aku enggak mengajarkan Nabi Muhammad itu syair dan enggak pantas bagi Rasulullah itu sebagai penyair. Emang si Al-Quran itu salah satu mujizat yang luar biasa yang pada masanya saat itu orang-orang kafir itu banyak yang unggul, yang hebat dalam syair-syair mereka, dalam syair-syair mereka. Ya, makanya Allah turunkan untuk Al-Quran sebagai mujizat disesuaikan dengan keadaan masyarakat Arab pada saat itu yang mereka membanggakan syair-syair. Ternyata setelah mendengar Al-Quran, luar biasa. Syair-syair kita ini kurang tuh. Tapi mereka nggak bisa membuat sedikit pun daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab ini Quran kalamullah, ucapannya Allah. Kalamul khalqi, ucapannya pencipta. Sedangkan syair, puitis, buaan segala macam, seenak-enak apapun gaya bahasanya, tetap kalamul makhluk. Itu ucapannya makhluk. Mana bisa dikalahkan kalamul khaliq. Makanya kita kan perlakuan Quran sebagai kalamullah beda dengan bacaan-bacaan lain. Ya. Wa ma ba'da kalamillahi kalam. Kalau udah kalamullah yang kita dengar, yang kita baca, udah jatuh, udah gugur semua omongan-omongan, sehebat apapun omongan. Kalau udah naik kalamullah. Begitu tuh. Jadi silakan engkau bernada dalam baca Al-Quran tadi, ada ritmenya, tapi bukan kita nyanyiin, bukan kita langgamin, ya, kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya. Ya, kata Imam Haddad dulu juga ada model begini.
sebagaimana sebagian orang-orang bodoh yang mendendangkan Al-Quran dengan lagu-lagu mereka. Dulu kan sempat kontroversi itu, ya enggak? Baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Nanti kalau Anda kata baca Quran Anda boleh dengan langgam Jawa, ntar orang Padang nggak mau kalah. Gue bikin itu bacaan Al-Quran dengan langgam Padang. Ntar orang Batak bikin lagi bacaan Quran dengan langgam Batak. Ntar orang Betawi bikin lagi langgam baca Quran dengan langgam Betawi. Repot. Ini dulu almarhum guru saya tuh Profesor Dr. Huzaimah waktu saya kuliah itu sempat dibantah. Dia nggak setuju tuh baca Quran dengan langgam begitu. Ya namanya dunia kadang-kadang ditempel-tempel nggak bisa. Jadi jangan sampai syariat ngikutin adat, tapi adat kudu ngikutin syariat, begitu ya. Jadi jangan sampai tuh kita ngalahin syariat. Maka kita bikin acara-acara kayak di rumah tuh, acara resepsi, acara 7 bulanan, silakan kau lakukan. Tapi jangan sampai adat nomor 1. Oh, ini kawin nih, kalau nggak pakai mecahin kendi sama nginjak telur nggak bakal berkah nih, bisa datang bencana, begitu. Padahal di syariat nggak ada begitu. Ya, ente kalau mau berkah, ya bikin resepsi yang pantas saja. Wah, gimana ya supaya tamu banyak yang hadir. Ini pernikahan berkah, yang datang banyak. Bikin aja hari libur sama awal bulan. Insya Allah tuh kalau kita bikin resepsi kawinan bakal banyak tamu awal bulan. Amplop juga banyak insya Allah tuh. Kadang-kadang orang tuh bikin, wah ini kayaknya harinya ini. Hari ini gak cocok ya ini. Dia bikin kalau di kotak-katik sama peramal, cocoknya apa? Cocoknya hari Rabu. Hari Rabu tanggal 20, tanggal tua. Pengen tapi udah gitu ngadain ya hari libur, kemudian tanggal tua, wah kok yang datang dikit, ya yang cari biasa dikerja. Wah, jadi udah yang menurut kebiasaan aja begitu. Yang penting kita jaga syariat, bukan adat. Tidak boleh adat itu kita pakai, tapi nggak nabrak syariat, begitu tuh ya. Kan banyak sekarang tuh bikin resepsi, bikin perkawinan, yang penting wah tamunya wah banyak. Istilah kata sampai yang penting biar tekor, yang penting kesohor aja gitu. Kesohor lu, akhirnya tekor. Gitu. Itu yang pakai masjid, yang penting pernikahannya bagaimana? Pernikahan yang berkah, yang sakinah, mawaddah, orang ikutin syariat, insya Allah berkah. Begitu ya. Wa yang bagi antakuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwali minat taharati wastiqbalil kiblati wasukunil jawarihi wa qillatil iltifati ma'a jam'il hammi wa tarki tarfriqin nazar. Kemudian kata Imam Haddad, dan seyogyanya antakuna ketika engkau itu membaca Al-Quran, usahakan bacaan kamu itu bihali tilawatika, pada saat bacaan kamu ketika baca Quran tuh ala akmalil ahwal, ambil ya, jadikan itu keadaan yang paling cakep, yang paling sempurna. Ada kiblat, pakaian rapi, pakai wangi-wangian, seperti itu ala akmalil ahwal wastiqbalil kiblat, dan usahakan baca Quran itu menghadap kiblat. Ya. Pakai baju yang rapi, ya, ikutin sunnah Rasul, apalagi kalau perlu pakai udang-udang. Kalau perlu baju Quran juga tuh pakai siwak. Ini kayak ini siwak nih. Masuk siwak itu sederhana kita nih. Ini segini aja ngikutin Nabi. Ini kita sekarang udah masuk bulan Maulid. Jangan kita Maulid tuh pengennya cuma hadir Maulid, dapat berkat, kebuli makan-makan. Ayo. Nah, kita nih udah berapa tahun, berapa kali kita bikin Maulid. Akhlak Nabi, sunnah Nabi yang udah kita ikutin, kita jaga dari dulu Maulid sampai sekarang yang mana? Apa bangun malamnya? Apa sholat jemaahnya? Apa pakai suaknya? Apa baca Qurannya? Masukin sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Makanya dalam bacaan ratib itu di antara doanya itu warzuqna kamalal mutaba'atillahu zahiran wa batinan. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami ini bisa ngikutin sunnah Nabi sempurna zahir batin. Begitu. Ini aja nih
Coba yang bawa siwak mana? Ini ya, alhamdulillah bawa siwak. Ini pakai siwak, masya Allah nilainya. Ya, sampai Nabi bilang itu salatun ya bisiwak ma bighairi siwak itu ta'dilu sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Ente sembahyang sebelum takbiratul pakai siwak, itu yang enggak pakai siwak bandingannya itu yang pakai siwak nilainya 70 rakaat. Apa enggak gede kayak begini? Apa enggak menggiurkan Nabi bilang begini? Apa enggak sayang kita cuma segini doang nih? Ya, kita siwak. Makanya luar biasa itu. Sampai Rasulullah tuh pernah ngomong, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Rasulullah begitu. Ini aneh kata siwak nggak bikin repot. Aku wajibin ente kalau sholat kudu pakai siwak. Cuma Nabi tahu, ini walaupun segini ternyata repot juga. Sering lupa. Udah kita niatin pakai di kantong baju, pas bawa sholat bajunya ketukar sama no, nyai gantung, nggak bawa. Itu lama makanya dulu ulama salaf saking nggak pengen ketinggalan sholat nggak ada di kantong, ditaruh di sini nih, ya di sini ditaruh di kuping, kayak tukang kayu yang bangun rumah, ya buat ngukur tuh yang pulpen merah, saking takutnya dia udah kata udah naik kok ini atas dia mau betul genteng kan ngukur juga tuh. Nah, coba kalau tuh pulpennya ketinggalan, bingung tuh tukang, ditaruh di mana sama dia? Di kuping supaya langsung. Begitu tuh ulama-ulama salaf sampai saking begitunya. Ya, ingin ngejaga sunnah siwak. Sederhana tuh, nih siwak aja nih. Ya. Jadi kita maulid ya alhamdulillah udah maulid baca. Tapi sunnah-sunnah Nabi masukin. Sunnah bangun malamnya. Jangan ikutin kawinnya. Gua kawin dulu, sunnah Nabi, kawin kan ikutin. Bangun malam ikutin, baca Qur'annya ikutin, siwaknya ikutin, ya, resepsinya bagaimana ngikutin. Itu kamalal mutaba'ah, jangan yang enak-enak aja kita ikutin. Kan Rasul bilang, wa ma atakum Allah tuh wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu antahu. Yang dibawa Nabi ente ambil dah. Semuanya kalau perlu. Yang Nabi larang ente tinggalin. Semuanya. Jangan kita pilih-pilih. Ini kayak cocok dah. Ini enakan dah. Ini mau kagak enak. Jangan. Ikutin. Begitu ya. Termasuk nih baca Quran nih adab dan zahir batinnya. Itu Imam Madat ngajarin kepada kita seperti itu. Ya, jadi boleh dah tuh. Ya kita nazamkan dengan bacaan tadi. Jadi usahakan ketika baca Quran itu ngadep kiblat. Wa sukunil jawarih. Apa tuh sukunil jawarih? Itu kalau baca Quran anggota tubuh jangan iseng. Jadi sukun terus baca. Jangan baca kalau begini entar ada masuk call video. Entar ya orang baca lagi. Usahakan kalau baca Quran tutup tuh handphone. Bahkan kalau perlu kita misalnya biasanya pulang dari masjid kan jemaah kita baca Quran. Nah, ketika baca Quran ini handphone kalau bisa jauhin dah. Supaya ini anggota tubuh benar-benar Quran. Pokoknya saya setengah jam habis sholat saya baca Quran. Atau habis sholat aja. Sediakan waktu habis sholat setengah jam, satu hari berapa juz? Lumayan tuh. Ya, habis subuh setengah jam, habis zuhur setengah jam, ya habis asar setengah jam. Kalau kita apalagi udah nggak ada kesibukan, udah pensiun, udah tua, udah perseringan di rumah. Wah, nikmat banget itu. Ya kalau orang yang sering sibuk, kadang kantor, kadang sales, yang kesana kemari ngajar, emang repot juga. Tapi kan ada waktu-waktu yang bisa kita ambil. Apa pagi nggak bisa siang nggak bisa sore nggak bisa malam, ambil. Jangan sampai kita satu hari nggak baca Quran. Itu Quran masya Allah nikmat dibaca. Kapan aja enak. Dibaca pagi enak, dibaca zuhur enak, dibaca habis asar enak, dibaca malam apalagi bulan puasa nikmat. Maka beruntung loh kita kalau bisa baca Quran. Ya, begitu tuh. Ya. Nah ini namanya sukunil jawarih. Usahain kalau baca Quran itu anggota tubuh kita konsen. Jangan disambil sama angkat handphone atau disambil kerjaan lain. Usahakan setengah jam lah. Luar biasa tuh. Wakilatil iltifat ma'ajam ilhamni watar kitab rikin nazar. Nah kalau baca Quran katanya usahakan sedikitkan menoleh.
ya, atau ma'jamil hami atau rasa gelisah watarki dan meninggalkan tafriqin nazar. Maksudnya tuh kalau baca Quran, ya baca Quran tuh baca lagi ngeliat ada orang jalan liatin baca lagi. Itu namanya nggak konsen tuh, nggak khusyuk. Ya. Jangan lagi baca Quran tapi kesel, sambil kecewa, sambil mikirin utang, baca Quran nggak enak. Nggak tenang, cuma enaknya baca bener-bener walaupun kita nggak paham, apalagi paham. Nggak pahamnya enak tuh. Kalau kita baca Quran begini mulu, berkali-kali kita baca Quran nggak rasa enak. Makanya kan ulama-ulama itu loh, ada yang dia rutinin setiap hari baca Quran, seakan-akan dia baca Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saking seringnya dan enaknya. Terus dirasakan baca Quran, sampai-sampai seakan-akan dia baca Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Terus dia nikmatin baca Quran sampai bertahun-tahun dia pahami artinya, maka seakan-akan dia baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, kita ini udah berapa tahun baca Quran, udah sampai mana bacanya terasanya? Ya, mungkin rasanya seakan baca di depan Nabi, kita kan baca Quran yang penting gue baca begitu. Yang penting kita mah daripada nggak baca begitu daripada. Yang penting kan gue sholat daripada kagak gitu. Jangan begitu, untuk urusan akhirat nyari yang lebih hebat. Tapi untuk urusan dunia nyari yang lebih bawah supaya kita bersyukur. Dan Nabi nyuruh begitu tuh. Unzuru ila man wa asfala minkum wa la tanzuru an fawqa fa ajdaru alla tazlalu ni'matallah alaikum. Lihat tuh orang yang di bawah kita dalam urusan-urusan dunia sehingga kita enggak kenapa segini ya? Masih banyak yang susah ya. Saya alhamdulillah masih bisa ini tuh. Tapi kalau untuk urusan akhirat, ya Allah, padahal kalau secara rezeki banyakkan saya dapatnya. Tapi kalau sedekah beranian dia, gitu. Terus lagi di masjid, ya Allah, ini orang sama saya rumahnya deketan saya ke masjid, tapi dia lebih jauh dari saya, nyampe duluan, hampir tiap 5 waktu. Tuh, kenapa saya nggak bisa begitu? Nah, itu bermotivasi, namanya pastabikul khairat. Kita mah kadang-kadang dunia aja, si anu enak ya. Padahal dulu dia tuh bawahan saya, suruhan saya. Sekarang dia lebih maju ya, tokonya, usahanya. Apa ya usahanya ya? Gue pengen kayak dia. Nah, dunia akhirnya yang segini itu, yang segitu dianggap kecil. Akhirnya gimana pengen nama dunia sekian-sekian sampai akhirnya dunia mendapat, tapi jemaahnya hilang. Dunia dapat baca Quran yang tiap hari hilang. Kenapa? Saking sibuknya ngurusin usaha. Pengen apa? Pengen kayak si fulan itu dunianya. Akhirnya menang dalam urusan dunia tapi kalah dalam urusan akhirat. Kurang. Itu bukan sukses. Orang yang sukses itu yang beruntung dalam menambah kebaikan ketakwaan. Itulah artinya berkah. Makanya berkah itu bukan banyak anak. Berkah itu bukan banyak duit. Berkah itu bukan banyak usaha. Tapi berkah itu ukuran kita nih ziyadatul khair wa ta'ah. Ini kita kalau mau ukur, gue berkah nggak ya kira-kira seumur segini ya? Lihat, ketaatan kita dulu sama sekarang bedanya mana? Banyakan mana? Ya, baca Qurannya sama dulu sama sekarang rajin mana? Ya, sholatnya yang sunnah yang dulu sama sekarang rajin mana? Nah, itu untuk ukur kita, bukan ukur ya, si fulan mah berkembang kong, usia ada 80 tahun, anak ada 10, cucu ada 20, engkong berkah banget, belum tentu. Kalau engkong ngaji ini nggak sembahyang, nggak baca Quran, belum tentu berkah. Jadi berkah itu ziyadatul khair wa ta'ah. Manakala perubahan hidup kita ini semakin tambah kebaikan kita, semakin tambah ketaatan kita, itu berkah. Dah ukur dah kita masing-masing dah. Bedain, dulu kita umur 20, 25, 30, 35, sebelum pensiun sama sudah pensiun gimana? Makanya bisa jadi dengan sebab pensiun itu justru tambah berkah hidupnya. Tambah rajin jemaahnya, ya, tambah bisa baca Quran tiap hari lebih banyak, itu berkah. Ya, sampai jam berapa? Cukup. Ya, begitu ya. Jadi kita jagain dikit lagi dah nih. Wa antakun nazifal badan, baca Quran usahakan badannya bersih. Wasiab, pakaiannya juga, wal makan. Jadi
di antara adabnya itu ya badannya bersih, pakaiannya wal makan tempatnya thayyibar raiha, kalau perlu ini badannya agak wangi, pakai minyak wangi, pakai parfum. Nah, pakai parfum itu sunnah baca Quran, bukan hanya salat. Wa hadza huwal akmal wal afdal. Ini posisi bacaan Quran kita yang sempurna. Jadi enggak hanya baca Quran, ada yang baca Quran pakai kaos begini. Mentang-mentang di rumahnya enggak lihat orang. Orang nggak ngelihat, bini kita nggak marahin kita. Allah kan tahu. Ente ini baca Quran, ini engkau baca, ini bukan omongan biasa, ini mau omongan aku. Tuh. Iya, masya Allah, kos utang. Udah gitu, udah 3 hari kagak dicuci. Gua apak udah, ya Allah. Sementara ente kondangan, masya Allah ngacanya lama banget pakai baju batik. Wah, polente banget. Mau kondangan, ini mau baca Quran, masya Allah. Pantesan kita baca Quran kalau dari dulu begini-begini aja, nggak ada bekasnya. Tuh. Makanya kan ada hadis Nabi katakan kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang yang baca Quran sementara tuh Quran ngutuk dia, nyela dia, ente begini kata Quran. Alhamdulillah, itu yang bacanya bisa dicela sama Quran, ditunjuk sama Quran. Gimana yang nggak baca sama sekali? Wah, kada. Tuh usahakan yang sempurna. Walau anna qari'a qara'a wa huwa muhdis. Sekiranya ada orang baca Quran, terus baca Quran dalam keadaan muhdis, sama muhdis tuh. Muhdis itu dalam keadaan ya, batal, enggak punya wudu. Wa ghairu mustaqbilil qiblah, menghadap kiblat. Aw wa qaimun, atau baca Quran sambil berdiri, sambil nungguin apa? Dia baca dari gitu. Jadi enggak baca megang. Dia baca dengan hafalan dia ya. Ausairun, atau sambil jalan, au mutajiun, atau dia ngapalin baca Quran sambil apa tuh telentang rebahan. Kan ada tuh baca Quran sambil rebahan begini atau apa. Itu gimana tuh? Enggak pakai wudu, enggak ngadep kiblat, baca Quran berdiri sambil jalan, terlentang. Boleh enggak? Jaza zalik. Boleh ya. Cuman kalau segi adab kan kayaknya enggak pantas banget. Apakah udah begitu kan? Walahu fitilawati fadlun wasabun. Emang ya, istilahnya dalam bacaan itu memang ada fadilah, ada pahala. Walakin, namun duna sawabin ya. Tapi istilahnya ya pahala itu berkurang. Mayakuna ketimbang orang yang baca Quran dalam posisi tadi. Lama zakarnahu min usnil adab wa kamalil hayat. Dibandingkan yang tadi dijelaskan, baca Quran dengan adab yang bagus dan posisi yang bagus. Gue mau baca Quran, benar-benar dia persiapin, ya, dia siapin Qurannya, ya, di situ bacaan rutin dia ditandain kayak begini, sampai di mana pokoknya subuh sekian, zuhur sekian, asar sekian dia baca, benar-benar dia khususkan. Udah gitu ketika baca benar-benar kalau habis sholat pakaiannya pakaian sholat. Jadi baca Quran nggak tukeran. Emang kita kadang gerah gua pakai kaos baca Quran, baca Quran ini katanya gitu lain, ya. Jadi posisinya mana pakai parfum, kalau perlu mau baca Quran siwakan dulu begitu. Masya Allah, benar-benar Allah ngelihat, Allah tuh ngelihat, Allah nggak ngelihat. Allah mah samiun basirun, yang dengar omongan kita, ya. Di hati kita lagi baca juga dia nggak dengar. Udah gitu Allah tahu. Hamba aku nih tiap habis sholat dia baca Quran, masya Allah. Dia memuliakan ucapan. Insya Allah Allah melihat kita. Maka dikatakan ihfazillah yahfazka. Jagain Allah, Allah bakal jagain kita. Nah kita ngejagain kalamullah. Setiap habis sholat kita baca, Allah bakal jagain urusan kita. Yakin. Bukan manusia yang ngejagain. Kalau manusia mah ngejagain ada ruangnya, ada waktunya. Kelihatan mah nggak kelihatan. Allah mah kelihatan nggak kelihatan dijagain kita. Allah nggak pernah lengah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makanya kita tuh kalau tidur ya, coba siapa yang jagain? Allah. Ya, kita dapat keamanan, nggak begini. Sebab apa? Allah mah kalau kita titipin harta kita titipin anak kita, keluarga kita sama Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Emang satpam kadang-kadang juga saya katakan ngantuk juga, anjing juga tidur juga begitu ya. Allah malah takut. Makanya kita nih dalam posisi apapun, cobalah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang tadi, itu bacaan Imam Ahmad, masya Allah, itu Imam Ahmad tuh ngumpulin bacaan ratib
Itu udah pilihan semua tuh. Setelah baca-baca baca ini la ilaha illallah wa la syarikalah terus itu doa-doa pilihan. Makanya itu yang dijazakan diriku tak jangan lewatin. Mau di antara doanya ya Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma hafadna wa iyyahum bika nafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa dhhasin wa misyar kulli dhisyar. Luar biasa itu doa. Ini kan doa yang dipilih sama Imam Haddad. Itu antum kalau punya ratib udah aman insyaallah. Salam sama Allah. Corona jauh. Dekat itu ya. Insyaallah asal kita yakin. Nah, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam.